Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan ya, dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Besar setiamu dan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk menikmati kebaikan Tuhan melalui istirahat. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin beribadah, mendengar firman Tuhan, merenungkan sejenak untuk hidup kami, untuk kami semakin baik menyerupai Tuhan seturut dengan kehendak. Inilah doa kami ya Bapa. Tolong kami, berikan kami konsentrasi yang baik, dan Tuhan memberkati perenungan firman-Mu sehingga hati dan jiwa kami disegarkan, dikuatkan di dalam dan lewat firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita masih melanjutkan seri renungan kita yang berjudul Peacemaker, ya, pembawa damai. Teksnya masih sama dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 ya, Matius pasal yang kelima ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mundur sejenak ya, memikirkan atau mengingat kembali renungan kita di minggu-minggu yang lalu, maka ada dua hal prinsip yang kemarin disampaikan di dalam renungan tersebut. Yang pertama, seorang pembawa damai ya, ciri-cirinya adalah orang yang bisa meredam sekelilingnya, tidak gampang marah, tidak gampang bereaksi ketika lingkungannya itu memancingnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan dirinya. Itu yang pertama ya, poin yang pertama. Yang kedua, yang kemarin juga menjadi poin kita adalah orang yang bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit, ketika dia berkata-kata, ketika dia berbicara, ketika dia mau menegur seseorang, ketika dia mau memberikan masukan, ketika dia mau menasihati, maka dia akan mengatur atau melihat ya waktu yang tepat. Jadi tidak sembarangan. Jadi dua hal itu juga menjadi ya ciri dari seorang atau klasifikasi dari seorang pembawa damai. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dengan sisi yang lain ya. Seorang pembawa damai ya adalah orang yang pertama syaratnya harus berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu ya. Kita ingin menjadi seorang pembawa damai, peacemaker, syarat utamanya kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Tanpa kita berdamai dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi duta-duta pembawa damai ya. Karena ya, damai itu berasal dari Tuhan. Ingat, Tuhan adalah Raja Damai. Dia datang ke dunia membawa damai untuk kita. Kita manusia yang kacau, manusia berdosa, dunia ini kacau, dunia ini berdosa, dunia ini penuh dengan segala hal yang tidak baik. Nah, ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan hal yang baik. Ya, dari sekian banyak hal yang baik itu adalah damai, yaitu damai sejahtera. Semua orang butuh damai, anak-anak. Ya, sehingga kalau kita mau menjadi seorang duta-duta pembawa damai, maka yang pertama adalah kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus mengalami pendamaian dari Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai manusia berdosa yang sifatnya, yang instingnya suka memberontak, kita harus berdamai dengan Tuhan. Atau Tuhan memperdamaikan kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan Juru Selamat, yaitu Raja Damai. Sehingga kita yang kacau ini, kita yang suka membuat masalah ini, kita menjadi orang yang penuh damai.
Kalau kita sudah penuh damai, kalau kita sudah ada damai, baru kita bisa menularkan damai itu kepada orang lain. Sehingga perkataan, sikap kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Lalu yang kedua, setelah kita berdamai dengan Tuhan, nah ini tanggung jawab kita yang kedua. Ya, tanggung jawab kita yang kedua, kita harus memiliki sikap suka mengampuni. Seorang peacemaker bukanlah seorang pendendam. Seorang peacemaker bukanlah seorang yang menyimpan kesalahan-kesalahan sesamanya dan mengingat-ingat kesalahan sesamanya. Tetapi seorang peacemaker adalah seorang yang murah hati, yang gampang, yang mudah untuk mengampuni. Karena perintah Tuhan juga ketika kita disakiti, kita harus mengampuni. Berapa kali Pak mengampuninya? Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan Yesus berkata ketika ditanya oleh murid-muridnya, 77 kali 7. Artinya itu tidak terbatas, ya. Itu tidak terbatas, unlimited. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita mau menjadi duta-duta pembawa damai di dunia ini, yang kedua adalah kita harus bisa atau suka mengampuni sesama kita. Nah, lalu yang ketiga yang perlu kita pahami di sini adalah yang ketiga adalah memiliki sikap mendahului orang lain. Itu hal penting. Nah, ini juga hal yang menjadi tantangan bagi kita untuk seorang pembawa damai. Kenapa? Karena biasanya kita egosentris. Manusia itu biasanya egosentris, anak-anak. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada Pak Valen dan kepada kalian semua anak-anakku, kalau kita mau menjadi peacemaker, maka kita harus bisa mendahului sesama kita. Ya, mendahului kepentingan orang lain itu tidak mudah. Nah, oleh sebab itu perlu namanya kuasa Tuhan Yesus sendiri, pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita harus melatihnya setiap hari. Pasti ada gagal, ada berhasil, ada gagal, ada berhasil. Tetapi jangan putus asa. Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan membuahkan hasil yang manis. Cepat atau lambat, ya, semua proses dalam mengikut Tuhan akan membuahkan hasil yang baik, yang manis, yang benar. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita hari ini, kita perlu ingat ada tambahan lagi, 3 lagi, ya, untuk kita bisa menjadi agen-agen atau duta-duta peacemaker, pembawa damai. Tadi yang pertama, berdamai dulu dengan Tuhan, undang dulu Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, sehingga hatimu itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan Yesus dan penuh damai sejahtera. Dari kepenuhan damai sejahtera itulah baru kita bisa menularkan. Yang kedua, milikilah sikap suka mengampuni atau mudah mengampuni. Tidak menjadi seorang pendendam, bisa mengampuni dengan cara kita mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita mengampuni sesama kita. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian. Buang itu supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, agen-agen yang membawa damai. Dan yang ketiga adalah milikilah sikap yang suka mendahulukan orang lain. Ya, sekali lagi, natur kita adalah natur yang suka egois. Ini perlu kita lawan. Lawannya bagaimana caranya? Hanya oleh pertolongan Tuhan. Jadi hari ini supaya dikatakan kita berbahagialah, jadilah agen-agen peacemaker, ya, orang-orang yang membawa damai sejahtera. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena Allah sendiri mengerjakan hal ini di dalam karyanya di dunia. Dia menjadi pembawa damai. Ya, Allah yang turun menjadi manusia di dunia ini, dia menawarkan damai sejahtera. Makanya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kemarin sudah 2, sekarang tambah lagi 3. Jadi ada 5. Dan Bapak harap biarlah khotbah berseri ini menolong kita, Pak Valen dan kalian menjadi
agen-agen peacemaker. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami belajar dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mencerna baik-baik isi firman Tuhan, dan kami bisa menghidupinya. Masuklah Engkau di dalam hidup kami, berkuasalah Engkau dan kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan pengaruh, yang membawa pengaruh, yang men-sharingkan, membagikan damai yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.